Ya. Assalamualaikum. Amin. Ini lagi pembuatan video buat laporan praktikum uh, non rangkaian listrik OPM. Saya Ahmad Darul Ilmi. Saya Kadidah Nandaska. Terus ada Saya Rehan Sudah Muhammad Firdaus. Saya Darfan Bagas Prasetyo. Saya Muhammad Adi Wicaksono. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu alatnya menggunakan avometer atau multimeter dan bahannya berupa breadboard, jumper, resistor, kapasitor, dioda, transistor, MOSFET, LED, IC op-amp, LM741 dan LM339, relay, baterai beserta klip baterai, dan potensiometer. Dioda adalah komponen aktif yang mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah selain itu. Untuk dioda sendiri juga biasa menghambat arus listrik dari arah yang sebaliknya. Kabel jumper adalah berfungsi sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Resistor merupakan komponen yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik di dalam sebuah rangkaian elektronika. Kapasitor juga dikenal sebagai kondensator yang merupakan komponen elektronika yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Adapun transistor merupakan sebuah komponen elektronik semikonduktor yang digunakan untuk menguatkan atau mengalihkan sinyal elektronik. Adapun yang dinamakan dengan relay adalah sebuah saklar elektromekanis yang dioperasikan dengan menggunakan arus listrik. Pada rangkaian pertama ini menggunakan berbagai macam komponen seperti op-amp 741, transistor NPN dan PNP, kemudian ada dua lampu LED sebagai beban dan indikator, ada resistor sebagai penghambat arus, potensiometer sebagai pengatur tegangan, dan 9 volt baterai sebagai sumber tegangan. Dalam rangkaian ini, op-amp berfungsi sebagai penguat, inverting, dan non-inverting, yaitu memperkuat sinyal tanpa mengubah fasenya, dan kedua transistor NPN dan PNP sebagai switch pada lampu LED yang digunakan. Dengan mengatur tegangan input pada op-amp menggunakan potensiometer, kita bisa melihat perubahan reaksi pada kedua LED yang digunakan, seperti pada simulasi berikut. Pada rangkaian kedua, kita menggunakan beberapa komponen seperti op-amp 741, resistor, transistor NPN, kemudian lampu LED, ada dua baterai 9 volt, dan di sini juga menggunakan dioda. Dioda ini berfungsi sebagai penghantar arus dari titik anoda ke titik katoda. Sedangkan sebaliknya, jika dari titik katoda ke titik anoda, dia akan berperan sebagai penghambat. Kemudian di sini ada relay. Relay yang digunakan pada simulasi adalah relay SPDT. Relay ini terhubung seperti saklar yang terhubung kepada normally open dan normally close. Pada keadaan biasa, arus akan mengalir ke normally open yang membuat lampu LED akan menyala. Tetapi ketika tegangan dinaikkan, arus akan masuk ke normally close yang membuat lampu LED menjadi mati. Pada praktikum ini ada 4 lampu LED, yang mana 2 diantaranya akan terus menyala, sedangkan 2 yang lainnya akan mati dan menyala secara bergantian, tergantung dari tegangan yang diatur pada potensiometer. Hasil simulasinya sebagai berikut.
Pada rangkaian op-amp dengan NPN dan PNP, rangkaian telah sesuai dengan modul, dan pada saat pengetesan sesuai dengan simulasi, yang artinya rangkaian ini berhasil. Pada rangkaian 2 ini, kelompok kami sudah sesuai dengan gambar, tetapi pada salah satu kaki relay mungkin terjadi kerusakan yang pada saat potensiometer diputar menyebabkan lampu tidak berpindah menyala. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian terakhir, yaitu rangkaian LM339. Rangkaian pemantau tegangan baterai menggunakan komparator LM339 dan komponen-komponen yang diperlukan seperti resistor, potensiometer, dan dioda. Rangkaian ini dapat dibangun dengan resistor R1 dengan 1000 potensiometer VR1 5000. IC komparator tegangan LM339, dioda Zener ZD1 6 volt, LED, piezo buzzer BZ1, dan lain-lain. Ketika probe dihubungkan ke baterai 9 volt, rangkaian akan aktif. IC LM339 memiliki pin positif dan negatif, yaitu pin 3 dan pin 12 seperti pada rangkaian. Secara bersamaan, suplai tegangan dari baterai akan mengalir melalui potensiometer VR1 ke terminal non-pembalik. Rangkaian komparator tegangan IC LM339, kemudian resistor R1 pada rangkaian membatasi aliran arus hingga membatasi menuju dioda Zener 6 volt. Pada terminal pembalik, baik tegangan inverting maupun non-inverting pada IC akan sebanding kedua tegangan pada IC 1, sedangkan untuk indikator digunakan buzzer dan LED. Resistor R2 yang dihubungkan antara buzzer serta dioda akan mengontrol aliran arus yang melaluinya. Di sini perbandingan dua tegangan dalam rangkaian dapat dilakukan oleh IC, dan keluarannya diberikan sebagai V0, dan rangkaian disuplai oleh suplai tegangan tunggal VCC. Perbandingan kedua tegangan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kondisi berikut. Jika tegangan primer lebih besar dari tegangan kedua, atau V1 lebih besar daripada V2, maka tegangan keluarnya adalah VCC. Jika tegangan primer lebih kecil dari tegangan kedua, V1 lebih kecil daripada V2, maka tegangan keluar akan menjadi GND atau 0, tergantung pada keluaran pada rangkaian. Kita dapat memutuskan apakah tegangan primer lebih tinggi dari tegangan sekunder pada tegangan keluaran. Ketika tegangan primer lebih tinggi dari 6 volt, keluaran akan berada pada keadaan tegangan tinggi. Jika LED tidak akan berkedip serta buzzer tidak akan mengeluarkan suara, karena masing-masing terminalnya berhubung ke pin keluaran IC dan suplai positif. Bila tegangan primer lebih rendah dari 6 volt, maka LED akan menyala dan buzzer akan berbunyi. Level tegangan sensitivitas rangkaian dapat diatur dengan potensiometer VR1. Tetapi pada rangkaian yang kami buat, terdapat kesalahan sehingga membuat lampu tidak menyala dan berpindah dengan sempurna.